Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Selamat sore Dewi. Pak Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kita bertemu di ruang maya ya. Dari pertemuan ini kira-kira harapan setelah pertemuan ini apa Bu? Pak Adi, sekarang kan kita semua tahu ya, sesama guru itu semester 2 ini banyak kegiatan. Jadi saya inginnya itu teman-teman itu apa Pak Adi? Kembali ke apa yang sudah pernah kita mulai. Sebenarnya kita sudah mulai. Jadi kami itu saya itu ingin teman-teman saya, khususnya di sekolah saya itu ingin menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali teman-teman saya untuk aktif itu Pak Adi, membuka-buka PMM kami. Karena sebenarnya sudah mulai, tapi karena semester 2 ini terlalu banyak kegiatan, akhirnya kami berhenti. Jadi sama sekali tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan mengerjakan atau membuka PMM kami di sekolah kami. Jadi sebenarnya sudah mulai ya Bu? Sebenarnya sudah. Terus, Awal semester 2 ini sebenarnya Pak Adi, kita tuh sebenarnya sudah saling saling ngingetin, juga saling bantu, sebenarnya sudah mulai, tapi karena semester 2 ini terus banyak lomba-lomba ke belakang ini, akhirnya kami kesibukan masing-masing akhirnya sudah jadi lupa sama PMM itu. terus dari keinginan jenengan mempelajari PMN bersama teman-teman, motivasinya itu apa? Kalau saya Pak Adi, motivasinya ini kan setelah kita tahu isinya kan bagus banget Pak Adi ya. Jadi saya berkeinginan, kenapa ya kok saya nggak mengajak teman-teman untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai? Karena mungkin karena kesibukan mereka kan, saya yakin mereka belum tidak sempat mungkin ya. Jadi saya ingin mereka itu lebih aktif lagi untuk membuka-buka lagi apa yang ada di PMM itu. Karena merasa isinya itu bagus dan penting buat teman-teman ya. Itu saya berkeinginan agar teman-teman itu bisa bisa terbuka hatinya lagi untuk lebih aktif mempelajari dan mendalami apa yang ada dalam PMM itu Pak Adi. Itu saja motivasi. Apa keuntungannya ketika jenengan itu menyadarkan teman-teman, terus ikut membuka PMM, kemudian mengerjakan PMM itu kira-kira menurut jenengan keuntungan untuk jenengan, untuk teman-teman itu apa? Sisi positifnya kalau menurut saya sih dengan di PMM itu kan banyak sekali Pak Edi ya, dari modulnya, dari ada segi berbaginya, kita kan bisa banyak ilmu Pak Adi, apalagi guru zaman sekarang ini Pak Adi ya, kita kan harus dibutuhkan banyak belajar, banyak membuka diri untuk mengupgrade ilmu kita dengan anak-anak yang di zaman digital seperti ini kan mereka butuh guru yang juga harus bisa mengikuti mereka. Kadang kalau kita nggak siap, kadang anak-anak itu tanpa kita sadari mereka itu apa yang mereka peroleh itu kadang di luar ya, melebihi ekspektasi kita. Nah, kalau kita sebagai guru tidak bersiap-siap, tidak ikut membekali diri dengan lebih minimal ya, otomatis kita akan tinggalan Pak Adi. Jadi intinya saya sendiri juga teman-teman itu lebih banyak meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Juga di PMM kan juga selain kompetensi kan komplit sekali Pak, ada kompetensi akademik, kita juga secara sosial, juga keterampilan banyak sekali kita peroleh. Jadi kenapa kita kok tidak bisa memanfaatkan PMN yang semuanya serba gratis, kita bisa banyak waktu, bisa memanfaatkan setiap saat, ya itu saja. Jadi kenapa kita tidak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan untuk kita, itu aja Pak Adi. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya Bu? Iya, jadi ya. Pas kemudian kira-kira ketika Anjenengan mau melaksanakan itu bersama teman-teman, kekuatan apa atau yang memudahkan jenengan sampai itu bisa terrealisasi dari PMM itu? Kekuatan dari jenengan atau lingkungan jenengan apa? Oke, jadi yang saat ini ya saya rasakan itu, saya di sekolah itu terlalu muda juga tidak, di bawah saya masih banyak. Untuk yang di atas saya juga ada. Jadi saya merasa saya itu posisi di tengah. Jadi karena saya diuntungkan di posisi tengah itu akhirnya saya kan untuk yang
usia senior saya bisa, untuk yang di bawah saya bisa merangkul mereka. Jadi saya itu punya diuntungkan dengan posisi umur saya yang saya di tengah-tengah. Jadi saya bisa bisa merangkul yang senior, juga bisa mengajak yang muda-muda untuk aktif bersama itu melakukan kegiatan bersama-sama. Jadi itu Pak. Jadi saya yakin sebenarnya teman-teman di sekolah itu sangat aktif, antusias sekali Pak untuk untuk menggali ilmu, mencari ilmu baru, untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya cuma itu karena mungkin karena kesibukan itu tadi Pak. Jadi karena kesibukan tadi akhirnya kita lupa lagi, lupa dan berhenti untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Oh, jadi karena kesibukan, permasalahannya cuma kesibukan saja, Bu, sebenarnya. Betul, iya. Terus kemudian selain kesibukan ada masalah apa lagi, Bu, yang menghambat itu belum terlaksana? Karena itu menurut jenengan tadi kan itu sebenarnya sudah sangat bagus, kemudian Iya, posisi sudah. jenengan sudah enak di tengah-tengah gitu. Marah. Kok sampai saat ini belum terrealisasi, belum terlaksana, belum mulai lagi itu apa Bu kira-kira, Bu? Ya itu tadi Pak, kesibukan kami gitu karena kan yang guru kelas 6 juga harus sudah mempersiapkan ujian anak-anak, yang kelas kecil saat ini kan banyak lomba Pak. Jadi kita ya itu kesibukan masing-masing, jadi kami tidak menemukan waktu yang pas untuk berkumpul bersama itu Pak. Kira kita kan mau buat kesepakatan waktu tuh belum ketemu, akhirnya nanti akhirnya sampai sekarang malah lewat lagi gitu. Oh gitu. Jadi anak kesimpulan, terus kira-kira Ibu nanti ke depannya rencananya apa biar masalah dari kesibukan itu bisa teratasi atau bisa disisihkan atau bisa solusinya apa dari Ibu, menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan agar tetap bisa belajar PMM itu, mengajak teman-teman Ibu. Kira-kira apa ke depannya? Mungkin yang terdekat yang bisa saya lakukan mungkin apa ya Pak, dia mungkin pendekatan ya ke teman-teman ya. Jadi mungkin pendekatan ke teman-teman, mengajak ya mungkin omong-omong sederhana gitu ya ketika mungkin jam istirahat, ketika kita di kantin atau mungkin ketika kita di kantor pagi itu mungkin bisa ngomong-ngomong, mungkin menyusun apa ya Pak, menyusun rencana mungkin ya. Dari omong-omong santai kita mungkin menentukan waktu kapan bisa kumpul bersama, mungkin seperti itu Pak Di. Jadi dari omong-omongan sederhana kita mungkin bisa menyusun rencana agar bisa mewujudkan untuk bertemunya itu Pak Adi. Mungkin seperti itu Pak Adi. Kemudian rencananya itu kira-kira diwujudkan dalam bentuk apa? Apakah sekedar omongan atau Ibu lebih mengkonkretkan dengan bentuk seperti apa rencananya? Diwujudkan dalam apa? Nah mungkin setelah kita nanti sepakat ya ketemu hari, mungkin awalnya memang ini kan masih sibuk ya, akhirnya kita kan harus saling tanya-tanya kapan waktu kosong, kapan jam kosong, bisa ketemu. Jadi ya memang harus cross check Pak Dia. Jadi cross check antar guru kapan mereka kosongnya. Mungkin kita kasih alternatif ya, mungkin mana yang bisa pagi. Jadi mungkin pengaturan jam mungkin Pak Dia, pengaturan waktu mungkin karena kita kan banyak, kita SD besar, jadi kita kan orang banyak, jadi perlu pengaturan mungkin Pak Dia. Jadi pengaturan waktu itu jenengan wujudkan dalam apa nanti pengaturan waktunya nanti? Tadi kan sudah ketemu dengan teman-teman ngobrol, kemudian ada pengaturan waktu. Nanti diwujudkan dalam apa? Jenengan biar itu komitmen itu biar menjadi suatu komitmen bersama gitu, diwujudkan dalam apa? Ya jadwal mungkin ya, mungkin karena jadwal kekosongan guru mungkin dengan cari jadwal itu Pak, menentukan jadwal mungkin ya. Mungkin karena kita juga kelompok besar, mana yang bisa hari apa membuat jadwal mungkin Pak Dia. Ya kita mungkin dengan membuat jadwal agar lebih mudah untuk diatur seperti itu. Terus itu jenengan rencananya kapan? Mulai kapan? Dari kita bertemu saat ini, jenengan merencanakan ketemu dengan temannya itu kapan, kemudian membuat jadwalnya kapan, kemudian realisasinya itu kira-kira di bayangan jenengan itu kapan? Realisasi pemanfaatan jenengan. Insya Allah ini ya seminggu lah Pak Di, kan ini kan kita habis UAS UTS, jadi kita agak longgar. Ini 2-3 hari ini kan mungkin guru-guru menyelesaikan koreksi ya, jadi mungkin insya Allah seminggu ini Pak Di, kita akan terus ketemu, awal mungkin kita akan janjian bertemu dulu, terus mungkin kita akan membaca seperti itu Pak Di. Jadi 1 minggu ini ya? 1 minggu itu ketemu, kemudian membuat jadwal di sana, kemudian setelah itu merencanakan, enaknya kapan gitu, maksudnya itu betul. seperti itu gitu. Iya, betul. Jadi dari jadwal itu kemudian disepakati dilaksanakan dari pertemuan itu gitu. Seperti itu gitu. Terus
kira-kira pelaksanaannya nanti jenengan nanti melibatkan semua atau gimana Bu? Atau di jadwal itu dibagi karena sekolahan jenengan kan besar sekali gitu. Iya. Iya, akhirnya karena banyak orang, jadi ya mungkin karena kita ada 2 lokasi ya Pak. Mungkin nanti yang ada yang di sebelah barat karena jadi yang di sebelah barat itu ada yang senior. Jadi kan otomatis yang seberat tetap di barat. Pengaturan tempat mungkin Pak. Jadi kita harus mengatur tempat karena kita ada 2 lokasi sekolah. Selain kita pengatur waktu, kita juga harus pengaturan tempat. Jadi tidak harus ke sana ke sini. Jadi kita mungkin di tempat masing-masing. Gitu mungkin Pak Adi. Jadi Di lokasi pengaturan setelah jadwal, pengaturan tempat karena tempat. memang kondisinya banyak, gurunya itu banyak. Terus Mhm. kemudian ketika pelaksanaan nanti yang jenengan libatkan itu siapa Bu? Orang-orang yang mungkin berkompeten ataupun yang ingin jenengan libatkan di sana biar PMM ini bisa dilakukan lagi, bisa dipelajari bersama lagi. Jenengan rencananya mau melibatkan siapa? Nanti mungkin pertama yang saya ajak mungkin anak-anak yang teman-teman yang secara IT mereka sudah paham betul. Jadi nanti yang dari segi IT kami tidak akan kesulitan karena yang muda-muda terus otomatis kan bisa memandu untuk yang senior. Jadi nanti itu saya akan merangkul teman-teman yang secara IT mereka mampu dan sudah mulai mengerjakan PMM, Pak. Jadi kalau yang muda kan insya Allah beda sama yang sudah senior. Jadi mungkin yang teman-teman yang muda dan sudah bagus secara IT. Itu mungkin yang saya libatkan. Jadi yang pertama yang muda dulu, yang punya keterampilan IT dulu, biar tidak terhambat ketika operasional atau pelaksanaan PMM-nya itu ya. Terus apakah ada rencana lain untuk yang teman-teman yang lain yang notabene ya yang sudah IT-nya belum mampu gitu untuk mungkin yang rencana jenengan? Maksudnya yang untuk yang belum mampu selain yang memiliki keterampilan IT yang di luar itu, yang mungkin keterampilan IT-nya di bawahnya itu. Mungkin ya berarti kan mungkin untuk yang secara IT belum mampu nanti kan kita sendirikan Pak Adi. Jadi mungkin kita kenakan dulu dari membuka laptop dulu, otomatis kan nggak bisa langsung ke PMM-nya Pak Adi ya. Jadi jadi untuk yang senior kebetulan belum pati lancar ya, belum agak lancar dalam laptop. Mungkin kita awali dulu dengan mengajar laptop, membuka laptop, minimal bisa membuka, menutup pelan-pelan. Jadi untuk yang senior secara IT belum paham, akhirnya ya kita ajari dulu mungkin dari laptopnya, mungkin atau yang muda mungkin mendampingi gitu Pak Adi, mungkin dengan mendampingi yang laptopnya belum mampu, jadi didampingi, jadi belajar dengan praktek mungkin Pak Adi. Kalau kita belajar dari laptop dulu kan lama mungkin ya. Jadi dengan pendampingan yang sudah mampu untuk mendampingi para senior yang mungkin belum bisa secara IT, mungkin seperti itu. Jadi tahapannya dari yang bisa dulu, kemudian yang belum bisa didampingi, dituntun sedikit-sedikit gitu Bu. Menurut jenengan tadi seperti itu nggih. Terus kemudian dari rencana jenengan yang disusun tadi, tolok ukur keberhasilannya itu seperti apa? Nanti kalau itu dikatakan kalau jenengan sudah berhasil pada keinginan jenengan itu, jenengan merasa berhasil itu seperti apa? Ya, saya mungkin akan merasa berhasil ketika teman-teman itu sudah mulai aktif lagi untuk membuka PMN, sudah bisa mempraktekkan, bisa menggunakan ilmu itu mungkin dalam kelasnya, mungkin seperti itu Pak Adi. Jadi untuk yang sendiri mungkin ya secara sederhana sudah berani buka sendirilah. Kalau mungkin garap kan pelan-pelan Pak Adi. Jadi untuk yang senior yang nanti belum lancar mungkin sudah berani buka, minimal sudah sudah tidak, kita kenalkan dulu lah untuk yang senior. Mungkin yang muda-muda ya mereka sudah tanpa setiap saat mereka sudah ada kemauan untuk membuka PMM secara mandiri. Tidak harus diurak-urak bareng-bareng lagi. Jadi kan karena kebutuhan kita kan itu kebutuhan kita Pak Dia. Jadi mungkin secara mandiri mereka sudah tergerak untuk belajar untuk membuka PMM itu Pak Adi. Gitu ya. Jadi tolak ukurnya nanti kalau sudah ada greget mau, kemudian bisa membuka sendiri. Terus dari pertemuan ini Bu, nanti agar ada jejaknya ya, karena sudah ketemu tadi solusinya dari jenengan sendiri. Bagaimana saya mengetahui
dari pertemuan ini ada manfaatnya untuk jenengan, jadi ada bekasnya. Saya mengetahuinya bagaimana, Bu? Mungkin saya akan hubungi Pak Adi lagi ya. Saya Begitu, kan Bu. iya, mungkin enggak apa seminggu atau 2 minggu ke depan mungkin saya rasa juga saya sudah longgar, saya mungkin kita janjian lagi untuk ketemu lagi. Seperti itu mungkin Pak Adi ya. Mohon. Oh iya, oh, nggih. Oh iya, terima kasih. Jadi alhamdulillah dari percakapan kita ini tidak ternyata ketemu dengan sendirinya dengan jenengan mengeksplorasi dari pengalaman jenengan sendiri, mengeksplorasi kompetensi jenengan, mengeksplorasi kemampuan lingkungan jenengan, sudah ketemu dari permasalahan jenengan, solusinya, dan semoga nanti dari setelah pertemuan ini jenengan mampu melaksanakan tadi rencana-rencana tadi dan membuat jadwal, kemudian mengumpulkan teman-teman sampai PMM itu bisa terrealisasi, bisa dilaksanakan secara bersama-sama di sekolah jenengan dan tidak hanya yang pintar IT tapi juga yang semuanya bisa. Iya. Ya, semuanya bisa seperti itu. Semoga harapan Insyaallah. jenengan Amin. itu dapat jalan baik. Amin Pak Adi ya. Semoga Pertemuan ya. kita ngobrol-ngobrol kita saya cukupkan sampai di ini saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Adi, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.